Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Reza. Masih pada topik yang sama, yaitu tutorial ISPT PPH Badan versi 2010. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang formulir 1771 lampiran 4, cara pengisian kompensasi kerugian, cara menginput kredit pajak luar negeri, dan melengkapi SPT PPH wajib pajak badan. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan pertama, cara mengisi formulir 1771 lampiran 4. Pertama-tama kalian siapkan dulu ISPT yang sudah terbuka menuju menu yang seperti pada layar kalian. Pilih SPT, klik lampiran. Di sini formulir 1771 lampiran 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, seperti ini. Di sini ada dua halaman. Yang pertama, halaman pertama ada bagian A mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final. Untuk halaman kedua, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Kita mengikuti contoh yang sama, contoh kasus yang sama, yaitu dari PT MNF Pesona Indonesia. Kita buka soalnya terlebih dahulu. Oke. Di sini coba lihat penghasilan yang dimiliki oleh PT MNF berupa penghasilan final. Nah, di sini ada penghasilan bruto bunga deposito sebesar 120 juta. Oke, kita pindahkan. Untuk tarifnya, kita menginput secara sendiri. Untuk bunga deposito, tarifnya sebesar 20%. Di sini otomatis sudah terisi. Karena di contoh kasus dari PT MNF Pesona Indonesia ini hanya memiliki penghasilan yang dikenakan final hanya satu, kita lanjut saja menuju ke halaman berikutnya. Nah, di sini apabila di contoh kalian itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kalian harus input di sini. Apabila sudah kalian isi, karena di contoh soal saya tidak memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak, maka saya tidak isi, lewatkan saja. Setelah itu klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Oke, kalau sudah selesai, ke topik selanjutnya, yaitu cara menginput kompensasi kerugian. Pilih SPT PPH. Di sini ada lampiran khusus. Pilih perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini kita perbesar terlebih dahulu. Oke, untuk menginput baru, kalian klik ubah merugi laba. Nah, untuk tampilan ini kita harus mengisi sesuai tahun pajak 5 tahun sebelum 2018. Oke, kita ikutin sesuai contoh soal. Oke, di sini kita klik ubah. Di sini kalian harus mengisi input data rugi atau laba neto fiskal 5 tahun sebelum 2018. Nah, dari contoh soalnya itu, sini ada keterangan untuk 2013 rugi SPT tahunan sebesar sekian, kita pindahkan. Nah, di sini karena SPT kita pilih SPT, jumlahnya kita paste. Oh iya, karena di sini itu rugi, maka kita tambahkan minus. Oke. Lanjut di sini laba.
Nah, kalau sudah, kalian klik simpan. Oke, berhasil. Nah, di sini sudah tertera kompensasi kerugian yang boleh digunakan tahun 2018. Nah, setelah sudah semua, kalian klik simpan. Yes. Oke. Habis itu kita tutup. Selanjutnya, kita langsung menuju cara penginputan kredit pajak luar negeri, yaitu pilih menu SPT PPH, lampiran khusus, pilih kredit pajak luar negeri. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk menginputnya, kalian klik baru. Di sini ada nama pemotong, jenis penghasilan, mata uang falas, jumlah neto, tanggal pembayaran, kurs KMA, jumlah neto yang tertulis secara otomatis, nanti pajak terutang, dan terakhir kredit pajak diperhitungkan. Oke, kita langsung saja menuju pengisiannya. Kita coba lihat soalnya. Kredit pajak negeri. Oke. Nah, di sini ada penghasilan dividen sebesar sekian dipotong di Thailand 20% yang dilakukan oleh XBC Intercorp. Nah, di sini kalau belum ada, kalian bisa klik titik di sampingnya untuk menginput data baru. Nah, setelah ini kalian klik baru. Nah, kalian pindahkan data yang ada di contoh soal. Oke. Nah, kalau sudah, klik simpan. No, karena di contoh soal milik saya ini hanya satu penghasilan berupa kredit pajak dari luar negerinya. Kita tutup. Kita pilih untuk jenis penghasilannya. Di sini ada keterangan dividen, maka kita pilih jenis penghasilan dari dividen. Mata uang falasnya itu baht dari Thailand. Jadi kita pilih baht. Oke, untuk jumlah netonya itu sebesar, nah ini 1 juta sekian. Oke, 14 Oke, untuk tanggal pembayarannya kita pilih 31 Desember. Oke. Nah, untuk kurs KMK-nya itu 441,96. Oke, sudah. Untuk pajak terutang ini didapat dari jumlah neto dikali potongan yang didapat dari pihak Thailand, itu berupa 20%. Jadi kita coba hitung dulu. Oke, ini dapat, kita paste. Nah, pajak terutangnya sudah ada. Nah, kredit pajak yang diperhitungkan ini itu adalah membandingkan mana pajak terutang yang lebih kecil antara pajak yang dipotong di Thailand dengan pajak yang dipotong sesuai Undang-Undang PPH pasal 24. Nah,
di laporan keuangan saya memiliki atau sudah menghitung PPh pasal 24-nya, yaitu 160.500.000. Nah, tadi yang dipotong Thailand itu sebesar segini. Berarti yang paling rendah itu yang dipotong dari Thailand, maka yang kita pakai adalah yang dari pajak terutang yang dari Thailand. Oke, 129.971. Penghasilan kredit pajak yang diperlukan harus lebih kecil dari pajak terutang. Nah, di sini sepertinya tidak boleh sama, jadi kita bulatkan saja. Oke, ini kita klik no karena di contoh soal hanya satu. Nah, ini sudah selesai untuk kredit pajak luar negeri. Kalau sudah, bisa klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT PPh wajib pajak badan, yaitu di menu SPT PPh. Nah, di sini ada SPT PPh wajib pajak badan. Sini ada 5 halaman. Yang pertama itu pembukuan. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh soalnya. Nah, untuk mengisi halaman pertama. Oke. Di sini di contoh soal karena tidak diaudit, maka kita pilih tidak diaudit. Jadi tidak perlu mengisi nama kantor akuntan publik, NPWP-nya, nama akuntan publik, NPWP akuntan publik. Jadi kita langsung mengisi data konsultan pajaknya karena di sini yang tertera adalah konsultan pajak. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian A sampai C. Di bagian A sampai C ini ada penghasilan kena pajak, PPh terutang, dan kredit pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak itu sudah terisi secara otomatis pada saat pengisian formulir sebelumnya. Lanjut ke kolom selanjutnya, pada bagian B, yaitu ada PPh terutang. Di sini ada beberapa pilihan tarif. Yang pertama adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B angka 3, yaitu merupakan tarif umum yang biasanya dipakai oleh wajib pajak badan. Besar tarif tersebut adalah 25%. Untuk yang berikutnya, yang B, tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B angka 3 itu memiliki kriteria wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif umum. Jadi untuk tarif umum yaitu sebesar 25% pada tahun 2018. Nah, untuk kriteria yang B ini tarifnya itu lebih rendah 5%, berarti sebesar 20%. Nah, selanjutnya untuk yang C, tarif PPh menurut pasal 31 ayat 1 itu memiliki kriteria wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.
sebenarnya secara otomatis bagi mereka yang memiliki penghasilan bruto di bawah 50 miliar itu diwajibkan menghitung dengan mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31E. Nah, untuk contoh kasus yang saya miliki yaitu PT MNF Pesona Indonesia, kita lihat terlebih dahulu pada penjualan bersih laba fiskalnya itu di bawah 50 miliar. Dengan kata lain atau secara otomatis ini menggunakan mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31E. Dan sebenarnya wajib pajak badan telah diuntungkan apabila menggunakan mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31E. Saya telah membandingkan menghitung PPh terutang menggunakan UU PPh pasal 17 dengan PPh terutang pasal 31. Untuk yang pasal 17 PPh terutang itu 1,4 sekian, dan untuk yang PPh terutang pasal 31E itu sejumlah 1,3. Nah, di mana itu lebih rendah sehingga dapat menguntungkan wajib pajak badan. Untuk mekanisme perhitungannya yaitu penghasilan bersih atau penjualan bersih yang didapat dari laba fiskalnya. Ini selanjutnya penghasilan dari luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha dari PT MNF ini dari mana? Yaitu dari bunga deposito, penghasilan dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Nah, itu merupakan penghasilan dari luar usaha. Lalu dijumlahkan penghasilan bersih atau penjualan bersih ditambah penghasilan dari luar usaha dapat peredaran bruto. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya ini yang di saya blok ini didapat dari jumlah neto fiskal. Nah, dikurang dengan kompensasi kerugian. Nah, ini yang sudah tadi kita kerjakan sebelumnya. Untuk perhitungannya, penghasilan yang dapat fasilitas yaitu 4,8. Ini adalah penghasilan atau angka dasar dalam penghitungan pasal 31E, 4,8 dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak lalu dikali 25% dan 50% apabila mendapat fasilitas. Lalu penghasilan yang tidak mendapat fasilitas yaitu dikurangkan terlebih dahulu antara peredaran bruto dengan 4,8 miliar lalu dibagi kembali dengan peredaran bruto lalu sama rumusnya dikali dengan penghasilan kena pajak dikali hanya dengan 25% tanpa 50%. Setelah itu dapat PPh terutangnya. Nah, ini kita copy ke ISPT-nya. Nah, jika kita memilih kriteria yang C yaitu menggunakan tarif PPh pasal 31E, nah ini kita diberi kesempatan untuk mengubahnya. Oke, kita paste. Nah, oke, udah. Selanjutnya ke nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Nah, karena di contoh soal PT MNF Pesona Indonesia ini tidak ada pengembalian kredit pajak luar negeri di tahun lalu, maka dikosongkan saja. Oke, lanjut. Udah dapat jumlah PPh terutangnya, masuk ke kolom kredit pajak. Nah, di sini ada PPh ditanggung pemerintah. Pada contoh kasus PT MNF ini juga tidak dapat kredit pajak dari pemerintah atau yang ditanggung pemerintah, jadi dikosongkan saja. Dan yang lainnya ini udah terisi secara otomatis pada lampiran sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman berikutnya, bagian C sampai D. Nah, untuk bagian selanjutnya itu masih kredit pajak.
yaitu nomor 10 PPh yang dibayar sendiri, ada PPh pasal 25 bulanan, dan STP PPh pasal 25, hanya pokok pajaknya. Nah, kita coba lihat di contoh soalnya. Oke. Nah, di sini ada PPh pasal 25 bulanan dari bulan Januari hingga Oktober. Nah, ini kalian jumlahkan lalu pindahkan ke ISPT. Nah, untuk STP-nya itu hanya pokok pajaknya saja, berarti sebesar 36 juta. Oke, kita pindahkan. Jadi ini totalnya 36. Oke, sudah selesai untuk kredit pajaknya. Untuk bagian kolom D, kurang atau lebih bayarnya, ini udah secara otomatis dihitung oleh aplikasinya, yaitu kurang bayar ya di sini. Kita langsung ke halaman berikutnya, E sampai G. Nah, di sini adalah yang E, kolom ansuran PPh pasal 25. Nah, di sini saya telah menghitung datanya. Nah, menghitung ansuran PPh 25 itu sesuai dengan pasal 31E yang sebelumnya kita pakai untuk PPh terutang. Nah, oke, sebentar kita coba. Oke, ini sudah saya hitung. Pertama-tama untuk konsep dasar PPh 25 ini yaitu penghasilan yang teratur. Jadi untuk penghasilan dalam setahun itu tidak teratur, didapat secara tidak teratur, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Seperti jumlah neto dalam negeri itu harus dikurang terlebih dahulu, dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan teraturnya ini, dan juga peredaran brutonya juga itu harus dikurangkan agar mendapatkan penghasilan teratur. Nah, karena kita menggunakan mekanisme perhitungan pasal 31E, maka di sini juga terdapat rumus yang sama, yaitu penghasilan yang dapat fasilitas dan penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Di sini untuk perhitungannya sama. Ya, di sini itu 4,8 miliar dibagi dengan penghasilan teraturnya dikali dengan penghasilan dasar perhitungan ansuran, lalu dikali 25% dan 50%. Nah, untuk penghasilan yang tidak dapat fasilitas itu sama. Nih, dikurang terlebih dahulu penghasilan teraturnya dengan 4,8, lalu dibagi lagi dengan penghasilan teratur, lalu dikali dengan penghasilan dasar, hanya dikali lagi 25% tanpa 50%. Nah, dapat PPh pasal 25 per tahun. Nah, karena PPh pasal 25 itu per bulan, jadi tinggal dibagi 12. Oke, karena sudah ada datanya, langsung input, pindahkan ke ISPT. Bagian A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan ansuran. Berarti kita pindahkan yang ini. Oke. Nah, di sini sudah dihitung secara otomatis sebenarnya. Namun di kolom D kita diberi kesempatan untuk menggantinya sesuai perhitungan yang kita buat. Itu PPh yang terutang. Ini kita pindahkan
Oke. Untuk PPh pasal 25-nya sudah sesuai yang di SPT dengan perhitungan kita. Kalau sudah nah di sini yang ketinggalan, kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A. Nah, karena di contoh soal ini tidak ada, maka dilewatkan saja. Kita langsung ke halaman berikutnya, itu halaman terakhir. Nah, di sini adalah lampiran-lampiran yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi di sini akan ada tanda checklist. Yang terchecklist itu ada surat setoran pajak, itu nanti kita bahas. Terus ada transkrip, daftar penyusutan. Yang ini ada lampiran-lampiran yang telah kita isi tadi. Kalau kalian belum lihat video sebelumnya, kalian bisa lihat dulu apa saja lampiran-lampiran yang sudah diisi atau formulir-formulir yang sudah diisi. Untuk di sini penandatangan SPT wajib pajak untuk tanggal lapornya, karena nih SPT-nya kita lapor di untuk 2018, maka kita lapor di 2019 tanggal 30 April. Oke. Ini sudah semua. Kalau menurut kalian ini sudah lengkap dan sudah sesuai, lalu klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Lalu klik tutup. Nah, itu adalah bagaimana cara menginput SPT PPh wajib pajak. Nah, karena ada kurang bayar yang harus kita bayarkan, maka kita lihat di daftar surat setoran pajak. Nah, di sini adalah SSP yang harus dibayar atau dilunasi. Dan di sini juga ada daftar SSP yang telah dibayar. Nah, untuk itu kita buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kode mapnya itu mengikuti SSP yang harus dibayar. Jenis setorannya ikuti yaitu 200 itu tahunan PPh badan. Nah, di sini di NTPN itu kalian isi ketika nanti sudah bayar. Jumlahnya itu 16 digit angka dan huruf. Tapi karena di SPT ini hanya bisa angka, untuk mengakalinya kalian bisa pindah terlebih dahulu ke Excel. Itu 16 digit angka dan huruf. Oke, contoh aja ya. Nah, ini sudah contoh, kita pindahkan, kita copy paste. Nah, untuk jumlah pembayarannya apabila kalian ingin melunasi semua, tinggal tulis atau bayar sesuai tanggungan yang harus dibayar. Apabila mau nyicil itu jumlah pembayarannya mengikuti jumlah cicilannya berapa. Karena di sini saya ingin melunasi, maka saya tulis semua jumlah yang harus dibayar. Oke, kalau sudah klik simpan. Ini klik no karena kita bayar sekaligus secara lunas. Nah, kalau sudah kita keluarkan. Nah, seperti itu teman-teman cara pengisian pertama tadi. Pembahasan pertama itu mengenai formulir 1771 lampiran keempat, lalu kita mengisi kompensasi kerugian, lalu cara menginput kredit pajak berupa perhitungannya, dan melengkapi SPT PPh wajib pajak badan. Nah, seperti itu video pembahasan pada hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir SPT PPh badan versi 2010. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.